Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulihan dengan NIM E1E0193110 dengan nomor urut absen 3. Nah, hari ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama yaitu tentang tipe belajar bahasa. Yang pertama yaitu belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Kemampuan ini melibatkan dua hal, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan, yaitu melalui bicara, maupun tertulis melalui menulis, serta yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan melalui kegiatan menyimak maupun tertulis melalui kegiatan membaca. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kenegaraan. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Baik, soal yang kedua yaitu tentang prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ditampilkan ada 8 pilihan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dalam kurikulum 2013, tapi yang harus dipilih adalah 4 saja. Nah, yang pertama adalah dari peserta didik diberi ilmu menuju peserta didik mencari tahu. Nah, maksudnya ini adalah guru menyediakan sebuah rancangan permasalahan. Nah, di sini yang akan dilakukan oleh siswa adalah memecahkan suatu masalah itu, sehingga mereka akan mencoba mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan, sehingga pemahaman mereka akan materi akan lebih. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, di sini maksudnya adalah tidak hanya guru saja yang harus menerangkan, tetapi guru juga bisa memberikan sumber belajar lain, seperti misalnya memberikan sebuah tontonan seperti video pembelajaran. Nah, yang ketiga, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya meliputi multidimensi. Nah, maksudnya di sini guru tidak hanya memberikan satu jawaban saja, melainkan guru melihat dari sisi pandang lain untuk memberikan suatu pemahaman kepada siswa agar lebih paham lagi terkait materi yang dijelaskan. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah pembelajaran tidak hanya bisa berlangsung di sekolah saja, melainkan di rumah juga bisa, maupun di masyarakat juga bisa. Nah, di rumah mereka akan belajar tentang bagaimana lingkungan keluarga, sedangkan di masyarakat mereka akan diajarkan bagaimana tata tertib dalam lingkungan masyarakat. Baik, soal yang ketiga berkaitan dengan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Nah, dalam pendekatan kontekstual terdapat beberapa komponen. Adapun di sini 3 komponen yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu menemukan atau inquiry, yang kedua pemodelan atau modeling, dan yang ketiga adalah refleksi atau reflection. Baik, yang pertama menemukan atau inquiry. Komponen inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan dari hasil menemukan sendiri. Kegiatan inquiry dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati atau melakukan observasi. Yang ketiga, menganalisis dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan kepada pembaca.
Selanjutnya, pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan model atau contoh yang perlu ditiru. Misalkan contohnya menulis atau mengarang. Guru dapat memberikan contoh-contoh tulisan yang baik yang telah dipilih. Dan yang terakhir adalah refleksi atau reflection. Adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang baru dilakukan. Refleksi juga merupakan tanggapan terhadap kegiatan yang baru dilakukan atau pengetahuan yang baru diterima. Pada akhir pembelajaran, guru menyediakan waktu sejenak agar peserta didik melakukan refleksi. Kegiatan refleksi ini diwujudkan dalam bentuk yang pertama, pernyataan langsung tentang semua yang diperolehnya. Yang kedua, catatan di buku peserta didik. Yang ketiga, kesan dan saran peserta didik tentang pelajaran yang telah berlangsung. Yang keempat, diskusi. Dan yang terakhir adalah hasil karya. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini soalnya dalam perancangan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran merupakan komponen penting. Keduanya merupakan bentuk perincian dari kompetensi dasar sebagai tujuan utama pembelajaran setiap jenjang kelas di SD. Jawablah pertanyaan berikut guna memetakan pemahaman Anda terkait IPK dan tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama, dalam tabel kata kerja operasional atau KKO, kelompok mana yang termasuk low order thinking skill atau LOTS dan high order thinking skill atau HOTS. Nah, dalam KKO yang merupakan kelompok LOTS adalah dari C1 sampai dengan C3. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok HOTS adalah dari C4 sampai dengan C6. Baik, soal selanjutnya, dalam penulisan tujuan pembelajaran yang baik terdapat komponen A, B, C, D. Jelaskan setiap komponen tersebut sesuai pemahaman Anda beserta contohnya. Baik. Nah, A, B, C, D ini adalah sebuah komponen yang akan digunakan untuk menentukan sebuah tujuan pembelajaran atau yang akan digunakan untuk menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Nah, yang A ini artinya audience. Audience ini adalah siswa atau merupakan orang yang belajar. Yang B merupakan behavior. Behavior ini adalah perilaku yang dilakukan. Yang C adalah condition, merupakan kondisi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah degree. Degree adalah derajat keberhasilan atau kemampuan yang ingin dicapai. Nah, baik, di sini disuruh mencantumkan bagaimana contohnya. Baik, saya akan menjelaskan contohnya. Misalnya, melalui pembelajaran berbasis PowerPoint, siswa dapat menjelaskan makna puisi dengan tepat. Nah, melalui pembelajaran berbasis PowerPoint ini adalah merupakan C atau conditionnya. Terus siswa dapat, ini merupakan A atau audience, menjelaskan makna puisi merupakan B atau behavior, dengan tepat adalah degree atau D-nya. Baik, dan untuk soal yang terakhir, perhatikan beberapa tujuan pembelajaran berikut. Melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi karya pribadi. Analisis kedua contoh tujuan pembelajaran di atas, apakah sudah tepat sesuai kaidah penulisan tujuan pembelajaran? Jika belum, komponen apa yang kurang? Bagaimana rumusan yang tepat agar menjadi tujuan pembelajaran yang efektif? Baik, menurut saya dari kedua tujuan pembelajaran ini belum tepat. Nah, yang pertama, kenapa saya bilang belum tepat? Karena di yang pertama itu kurangnya adalah degree-nya. Dan yang kedua, kurangnya adalah condition dengan degree. Berarti yang pertama itu yang hanya ada adalah condition, behavior, dan audience-nya. Sedangkan yang kedua yang ada hanya audience dan behaviornya. Baik. Di sini perintahnya bagaimana penyusunannya yang sesuai atau yang efektif. Nah, yang pertama kita harus menambahkan degree-nya.
Baik, jika setelah ditambahkan degree, contohnya menjadi melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membacakan puisi karya pribadi secara tepat. Nah, untuk yang kedua, melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat membuat puisi karya pribadi dengan tepat. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang soal UTS pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.